Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami berjumpa di Majelis Yas'alunaka Islam, Solusi Kehidupan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan siang hari ini yang berbahagia ini, kita akan membahas ataupun melanjutkan kajian kita tentang sesuatu hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita, yaitu Al-Quran. Ketika kita memperbincangkan Al-Quran, maka ada hal-hal yang harus kita ketahui. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita berdoa, membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas setiap aktivitas yang kita lakukan. Begitupun juga dengan target-target yang kita tentukan, Allah berikan kemudahan kepada kita. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakan surat Al-Fatihah menjadi asbab dimudahkan urusan kita, begitu juga Allah permudah kehidupan kita. Baik, yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait ta'riful Quran dan fadailul Quran, yang mana kita ambil dari kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, itu karya Syekh Ali As-Subuni. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait ta'rif Al-Quran. Ta'rif Al-Quran yaitu huwa kalamullahi al-mu'jiz al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati al-amin Jibril alaihissalam, al-maktub fil masahib, al-manqul ilaina bitawatur, al-muta'abbad bitilawatih, al-mabdu'u bi suratil Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas. Itu definisi Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu apa? Huwa kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-mu'jiz, yaitu berupa mukjizat. Al-munazzal ala khatamil anbiya, yang mana diturunkan kepada penutup para al-anbiya, yaitu para nabi, wal mursalin, begitu juga para rasul. Biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantara al-amin, yaitu siapa al-amin itu? Jibril atau malaikat Jibril. Kemudian al-maktub fil masahib, jadi yang dinamakan dengan Al-Quran itu yaitu yang tertulis ataupun tertuang dalam mushaf. Begitu juga al-manqul ilaina bitawatur, begitu juga yang namanya Al-Quran itu yang diriwayatkan kepada kita semua ataupun sampainya kepada kita ini dengan jalan mutawatir. Al-muta'abbad bitilawatihi, begitu juga Al-Quran itu menjadi ibadah ketika kita membacanya. Al-mabdu'i bi suratil Fatihah, yang mana diawali dengan suratul Fatihah, al-mukhtatam bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu yang dituangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan Al-Quran. Kita bahas satu persatu, yaitu terkait definisi Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita semua, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan ibu kita, begitupun yang ada di langit dan di bumi, itu ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita utamakan dibandingkan dengan perkataan orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga bahwa Al-Quran itu al-munazzal, yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu juga Nabi Muhammad adalah khatamil anbiya, yaitu penutup para nabi. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi setelahnya. Bisa dipastikan bahwa ketika ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu bisa dipastikan adalah nabi palsu, ya. Begitu juga penutup para rasul, ya. Dan Al-Qur'an itu melewati perantara Al-Amin, yaitu malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, ya. Dan ditulis di dalam masahib ataupun mushaf, ya. Dan sampainya kepada kita dengan jalan mutawatir. Jadi keautentikan Al-Qur'an itu bisa dipastikan 100%, ya, tanpa ada pengurangan ataupun penambahan. Dan al-muta'abbad bitilawatihi, ya, ada ada potensi pahala yang akan kita dapatkan manakala kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, salah satunya yaitu bitilawatihi, ataupun dengan cara apa? Membacanya. Dan kita tahu bersama bahwa Al-Qur'an itu diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan Al-Qur'an ataupun ta'rif Al-Qur'an secara lengkapnya. Dan selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke Fadhailul Qur'an, ya. Nanti kalau udah 15 menit kasih ini ya. Nanti kan bisa di-cut. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kita masuk ke pembahasan Fadhailul Qur'an, ya. Ataupun kita simpulkan dulu, ya. Jadi yang namanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada penutup para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Al-Amin, yaitu siapa? Malaikat Jibril, al-maktub fil masahib, yang mana ditulis di dalam mushaf, ya. Al-manqul yang sampai kepada kita dengan jalur mutawatir, dan membacanya termasuk adalah ibadah, yang diawali dengan surat Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi kita dapat, ya, dari ta'rif Al-Qur'an. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan memasuki ke Fadhailul Qur'an ataupun keutamaan Al-Qur'an. Baik itu yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu dalam Al-Ayatul Al-Karimah dalam Quran surat Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah yaitu yang mendirikan salat, wa anfaqu dan menginfakkan mimma dari apa-apa razaqnahum yang telah kami rezekikan kepada kalian, baik itu sirron secara sir ataupun sembunyi-sembunyi, wa alaniyah ataupun secara terang-terangan. Apa yang diharapkan? Yarjuna, mengharapkan tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak merugi, ya. Itu keutamaan yang pertama yang dapat kita ambil dari Quran surat Fatir ayat 29. Itu orang-orang yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, yaitu mendirikan salat, begitu juga menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, ya. Apa yang diharapkan yaitu perniagaan, yaitu perniagaan yang tidak pernah merugi ketika kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang berbahagia, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Adapun yang kedua yang menjadi keutamaan dari Al-Qur'an, yaitu tertuang di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204, ya. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka dengarkan, wa ansitu, dengarkannya, dengar, wa ansitu, dan diamlah, ya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang kedua, ya, terkait Fadailul Quran yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 204, ya. Adapun yang ketiga, yaitu tertuang di dalam Quran surat Muhammad ayat 204. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Ya. Apakah engkau tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ya. Ataukah di hati-hati kalian sudah tertutup? Ya. Itu adalah warning dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya. Kenapa kita tidak mau mentadaburi Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran? Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu keutamaan-keutamaan ataupun fadailul Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Adapun yang tertuang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada banyak keutamaan ataupun fadail Al-Quran. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Khairukum sebaik-baik dari kalian, yaitu siapa? Man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya, ya. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, begitu juga mengajarkan Al-Quran, dan terlebih kita mampu untuk mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kita menjadi orang terbaik, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya, ya, terkait keutamaan Al-Quran, yang kedua yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, wa qala salawatullahi alaihi al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi ay tas'abu qira'atahu alaihi, ya, wa huwa alaihi syaq lahu ajran. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahir, orang yang pandai, bil Qur'an, yang pandai dengan Al-Qur'an, maka kedudukannya nanti ma'as safaratil kiram. Apa itu safar? Itu bersama para malaikat al-kiram yang mulia, al-bararah dan baik, ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'ta, itu terbata-bata ketika membaca Al-Qur'annya, fihi, di dalamnya, wa huwa alaihi syaqun, maka ia kesusahan di dalam membacanya, lahu ajron, maka baginya ada pahala, ya, ataupun ada dua pahala bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran, baik itu membacanya ataupun mengkajinya, ya, ataupun kesusahan di dalam membacanya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, adapun yang ketiga yaitu datang dari riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyrafu ummati hamalatul Qur'an," yaitu yang paling mulia di antara umatku yaitu hamalatul Qur'an, yaitu para pemikul Al-Qur'an ataupun orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik itu dengan membacanya ataupun menghafalnya, mengkajinya, mentadaburinya ataupun mengamalkannya. Maka ia menjadi asrafu, menjadi umat yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat, ya, yaitu riwayat dari Imam At-Tirmidzi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, ya, syafi'an li ashabihi, itu akan memberikan syafaat bagi para sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa membersamai Al-Qur'an, ya. Jadi sesibuk apapun kita, ya, maka luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, karena pahalanya teramat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Iqra'ul Qur'an, yaitu Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan datang kepada kita memberikan syafaat, yang mana syafaat itu akan sangat kita tunggu-tunggu, ya. Salah satunya yaitu bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca.
Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kitab ini pun yang kelima yaitu muttafaqun alaih, ya, para imam hadis, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang-orang mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an, yaitu orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, kamatsalil utrujah, seperti buah utrujah. Apa itu buah utrujah? Rihuha thayyibun, yaitu wanginya itu sangat baik, wa ta'muha thayyibun, begitu juga dengan rasanya sangat baik, ya. Tentu ketika kita mendapatkan buah yang mana buah itu wanginya sangat sedap, begitu juga dengan rasanya kita sangat bahagia. Begitu juga ketika kita senantiasa membaca Al-Qur'an, maka kita diibaratkan seperti buah utrujah, ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dan yang terakhir yaitu muttafaqun alaih juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah, fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum." Sesungguhnya Al-Qur'an ini ma'dubatullah. Apa itu ma'dubah? Itu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fata'allamu, maka pelajarilah, min ma'dubatihi, dari hidangan yang Allah Subhanahu wa taala hidangkan, mastata'tum, sekehendak kalian. Jadi ketika kita mengambil banyak hidangan, maka kita akan bahagia. Begitu juga ketika kita mengambil Al-Qur'an dengan porsi yang banyak, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan turunkan kebahagiaan bagi kita, kemuliaan bagi kita dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ya, itulah terkait sedikit pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran, itu terkait ta'rif Al-Quran, begitu juga Fadailul Quran. Mudah-mudahan dengan mengkaji ta'rif Al-Quran dan Fadailul Quran menambah semangat kita untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan membacanya, baik itu dengan mentadaburinya, ataupun menghafalkannya, dan yang paling lebih yaitu dengan cara mengamalkan apa yang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahlul Qur'an, itu orang-orang yang senantiasa membersamai Al-Qur'an karena menjadi keluarganya Allah yang ada di muka bumi ini. Itu ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarga Allah dan orang-orang pilihannya, ya. Baik, untuk kesempatan kita kali ini kita cukupkan, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita pun menjadi ahlul Quran. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.